Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Wicaksana, salah satu mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia dengan NIM 04020230226. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa asas utama yang menjadi dasar dalam penerapannya. Asas-asas ini digunakan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. Berikut asas-asas dalam hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas, atau yang biasa kita sebut dengan nullum delictum nulla pena sine lege. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Makna dari asas ini adalah seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum pidana tidak berlaku surut atau non-retroaktif kecuali menguntungkan terdakwa. Dasar hukum asas ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Contohnya, jika suatu tindakan baru dikategorikan sebagai kejahatan setelah dilakukan, maka pelaku tidak bisa dihukum berdasarkan aturan baru tersebut. Asas yang kedua, asas tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Hukum pidana tidak berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan tersebut diundangkan, kecuali menguntungkan terdakwa. Makna dari asas ini, seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan hukum yang baru dibuat setelah ia melakukan perbuatan tersebut. Jika ada perubahan aturan yang lebih ringan, maka aturan yang lebih menguntungkan harus diterapkan kepada terdakwa. Nah, dasar hukum dari asas ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Contohnya, jika sebelum pencurian dikenakan hukuman 5 tahun penjara, tetapi hukum baru menguranginya menjadi 3 tahun, maka terdakwa berhak mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Yang ketiga, asas kesalahan atau Geenstraf zonder schuld. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Makna dari asas ini, seseorang hanya dapat dihukum jika ada kesalahan dalam perbuatannya. Jika seseorang tidak memiliki kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan tindak pidana, maka tidak bisa dikenakan hukuman. Prinsip ini berkembang dalam doktrin hukum pidana modern. Contohnya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan melakukan kejahatan tidak dapat dihukum karena dianggap tidak memiliki kesadaran atas perbuatannya. Yang keempat, asas individualitas atau pertanggungjawaban pribadi. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat dihukum atas kesalahan orang lain. Makna dari asas ini, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Tidak boleh ada pemidanaan terhadap orang lain yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Contohnya, jika seorang ayah melakukan kejahatan, anaknya tidak dapat dihukum hanya karena hubungan keluarga. Yang kelima, asas teritorialitas. Hukum pidana suatu negara berlaku di dalam wilayah negara tersebut. Arti dari asas ini, semua tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah suatu negara akan dikenai hukum negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelakunya. Dasar hukum dari asas ini terdapat pada pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Contohnya, seorang warga negara asing yang mencuri di Indonesia tetap bisa diproses berdasarkan hukum Indonesia. Selanjutnya, asas nasionalitas aktif. Hukum pidana suatu negara berlaku bagi warga negaranya, dimanapun mereka berada. Makna dari asas ini, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap bisa diadili berdasarkan hukum Indonesia. Dasar hukum pada asas ini terdapat pada pasal 5 KUHP, yang berbunyi, ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri. Contohnya, jika seorang WNI melakukan korupsi di luar negeri, maka ia tetap dapat diadili di Indonesia. Kemudian asas yang ketujuh, asas nasionalitas pasif. Hukum pidana suatu negara berlaku bagi orang asing yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan negara tersebut. Makna dari asas ini, orang asing yang melakukan kejahatan terhadap kepentingan negara Indonesia bisa dituntut berdasarkan hukum Indonesia. Dasar hukum asas ini terdapat pada pasal 4 KUHP. Contoh, jika seorang warga asing melakukan tindakan terorisme terhadap Indonesia, maka ia tetap bisa diproses menurut hukum Indonesia.
meskipun kejahatannya dilakukan di luar negeri. Dan yang terakhir, asas universalitas. Hukum pidana suatu negara berlaku untuk kejahatan tertentu yang diakui sebagai kejahatan internasional. Makna dari asas ini, kejahatan-kejahatan tertentu yang diakui secara internasional dapat ditindak tanpa melihat tempat kejadian maupun kewarganegaraan pelaku. Dasar hukum asas ini terdapat pada pasal 4 KUHP tentang tindak pidana internasional. Contohnya, kejahatan seperti pembajakan kapal, perdagangan manusia, genosida, dan kejahatan perang bisa diadili di mana saja. Mungkin cukup sekian, saya Hari Wicaksana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.